Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Sama Pak Kiai bisa, Pak Ustadz bisa. Tapi sore ini kita ketemu lagi sama gua, Pai, yang tinggal di Bantar Gebang. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Panglima Kelurahan Cikue. Biasanya gue manggil beliau ini Bang Black. Kalau nama aslinya Tholib S. Hidayat. Udah lama nggak ketemu, begitu ketemu udah jadi pengacara. Wah gila banget. Gila banget. gitu ya. Saatnya kita perkosa beliau hari ini. Setuju nggak kira-kira? Oke. Saya udah mau perempuan diperkosa. Wah, ngeri juga nih. Bang, Ya, kemarin kita habis ngomongin masalah fakta integritas. Secara kelembagaan buat abang nih yang duduk di Ketua LPM Cikiwul, fakta integritas yang kemarin ditandatanganin sama masyarakat itu seperti apa sih bang? Pandangan abang? fakta integritas yang ditandatangani oleh masyarakat. Saya juga bagian dari masyarakat. Iya. Karena di situ saya penerima dana kompensasi juga. Siap. Berarti Iya. abang korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, itulah saya juga sedikit menggelitik sih sebenarnya gitu kan, tentang fakta integritas yang disodorkan ke kita sebagai masyarakat, ya kan? Nah, fakta integritas itu apa kan gitu kan? Iya. Pernyataan diri sendiri kan, untuk tidak berbuat Aneh-aneh lah kan Nah. gitu. Dan biasanya fakta integritas itu ditujukan kepada pemangku kebijakan atau ya yang punya otoritas, betul gitu kan. Kalau masyarakat itu sendiri yang kemarin redaksinya ada di tengah-tengah masyarakat, fakta integritas itu memang sih kita tahu pemerintah selama ini di Kota Bekasi, masyarakat yang menerima dana kompensasi memang kadang-kadang ada satu masalah-masalah lah. Nah, pemerintah mungkin tujuannya baik gitu, ingin bahwa Enggak, tar dulu. Yang bikin fakta integritas itu bukannya LPM. bukanlah Wah. masalah LPM. Bukan LPM. Kirain mah LPM yang bikin fakta integritas. Bukan. Terus siapa yang bikin itu? Nah, yang bikin ya yang pemangku kebijakan mungkin ya kan gitu. Iya, Gitu. siapa? Nah, Lurah, camat, apa wali kota? Wali kota gimana, nggak ada ya? saya hari ini memang belum tahu siapa pembuat itu gitu kan. Tapi coba konfirmasi gitu kan. Nah, kemungkinan sih ini di tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan buatkan fakta integritas supaya mungkin tadi sebenarnya tujuannya baik untuk ada perbaikan, tapi redaksinya yang menurut saya salah atau menunjukkannya atau ditujukannya salah. Kalau fakta integritas itu ditujukan kepada RT, RW, lurah dan pemangku kebijakan tadi, itu menurut saya tepat. Kenapa? Di situ ada bahasa tidak menyalahgunakan tadi, tidak korupsi, tidak kolusi, tidak nepotisme kan gitu kan. Nah, itu kalau dibilang korupsi, kolusi, nepotisme, masyarakat apa yang jadi dikorupsinya? Toh dia itu menerima dana kompensasi, ya kan? Cuma diperjelas dulu bang, ini benar bukan LPM yang bikin fakta integritas ini? Bukan, justru saya kan bagian dari masyarakat. Saya juga ketua LPM. Saya juga ketika ranah saya bagian dari masyarakat, saya kan disuruh tanda tangan fakta integritas juga. Abang tanda tangan nggak? Enggak. Besok kalau lo suruh tanda tangan, jangan mau. Ketua LPM-nya aja nggak tanda tangan. Saya nggak tanda tangan, serius. Kenapa abang nggak tanda tangan? Karena saya masyarakat penerima kompensasi. Ketika saya mendatangkan itu, apa yang mau dilakukan saya korupsi kolusi tadi? Oh, saya menerima duit itu sebagai ganti rugi dari pembuangan sampah TPA Bantar Gebang. Disebut kompensasi TPA Bantar Gebang kan? Gitu. Nah, saya ketika seperti itu, saya juga sempat
apa namanya bertanya ini, kenapa buatkannya fakta integritas gitu. Kalau menurut saya yang lebih tepat masyarakat itu bikin pernyataan. Abang taunya ada surat fakta integritas itu dari siapa pertama kali? Saya dari ketua lingkungan lah, RT lah. RT lah. Ya, coba saya bilang, kok ini fakta integritas gitu kan. Kalau saya seharusnya, menurut saya kan saya protes. Kalau saya harusnya sebagai masyarakat, saya buat pernyataan bahwa saya nama Tholib Hidayat betul bertempat tinggal di RT 0501 Kelurahan Cikiwul misalnya tadi. Nah, itu aja. Iya, bahwa saya menerima dana kompensasi senilai 1.200.000 per 3 bulan. Betul saya yang menerima. Itu pernyataannya harusnya begitu. Ya redaksinya adalah pernyataan ya. Artinya untuk menguatkan RT dan RW untuk bahwa betul si ini sudah menerima gitu. Tidak tadi ada bahasa berikut disalahgunakan atau manipulasi data dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Nah, itu saya menyatakan bahwa saya sudah menerima. Itu yang dan tepatnya. Warga asli. Dan warga asli di situ. Dia mengatakan tadi saya warga RT. Berarti ini ada yang nakut-nakutin. Kalau bunyinya fakta integritas gitu, kira-kira siapa yang nakut-nakutin? Kalau saya bukan nakut-nakutin. Lah, korupsi, nepotisme. Kalau saya begini, kalau pemerintah dalam hal ini tingkat kecamatan lah, misalkan kalau memang itu yang dibuatkan di kecamatan nih, saya juga berarti lagi, Pak Camat gitu, seakan-akan yang buat gitu. Misalkan ya kan. Misalkan nih Pak Camat, jangan marah dulu. misalkan buatkan itu gitu kan. Nah, tujuannya cuma memang buat saya. Misalkan di fakta integritas ditujukan kepada RT RW, misalkan itu tepat menurut saya, karena dia tadi terjun langsung ke masyarakat mengelola data. Artinya masyarakat menerima sampah, ini warga saya, ini betul ini kan gitu. Artinya ketika diberikan kepada RT RW, dia tidak bisa tidak melakukan inian data ya, manipulasi data, manipulasi dasar dan sebagainya gitu kan gitu, memanipulasi data dan sebagainya lah kan gitu. Nah, ini kan kekhawatirannya di fakta itu gitu, jangan sampai Pak RT RW memasukkan data atau menambah-nambahi dan sebagainya misalkan gitu. Nah, itu tepat menurut saya ketika ke Pak RT Pak RW ataupun di kelembagaan misalkan. Nah, itu kan yang katakanlah juga misalkan tadi sebagai pangku jabatan tadi kan gitu. Tapi kalau masyarakat menurut saya kurang tepat gitu, karena masyarakat itu menerima dana kompensasi. Kenapa harus ada pernyataan tidak korupsi, tidak nepotisme, tidak kolusi? Udah kampungan dilemparin sampah. Iya, begitulah kira-kira. Terus dituduh korupsi masyarakatnya. Ini perbaikan seperti apa? Bukan dituduh lah. Itu kalau menurut saya pernyataannya nih, redaksinya ketika mau diberikan ke masyarakat ini kurang tepat. Redaksi fakta integritas bukan ditujukannya ke masyarakat. Dan sampai detik ini Abang belum tahu siapa yang buat itu ya? Belum. Nanti saya juga secara lembagaan atau secara pribadi, saya dengan teman-teman nih ingin coba mengkonfirmasi ya. Artinya konfirmasi siapa nih, gitu kan gitu. Ini ada. Gak apa-apa Bang. Terus selanjutnya nih Bang, sekelas ketua LPM aja nggak tahu siapa yang bikin di situ. Emang nggak ada kopnya Bang. Kalau emang kecamatan yang nerbitin harusnya kopnya kecamatan gitu kan. Ini nggak ada. Seakan-akan surat fakta integritas itu adalah kesadaran dari masyarakat membuat itu. Itu seakan-akan seperti itu. Ya. Tidak ada yang masain, tidak ada yang dan harus bermeterai 10.000 gitu ditandatanganin. Ya repotnya kan bini gue juga ikut tanda tangan kemarin. Berarti sama kan? Iya, kalau abang mah enggak kan. Bini gue, ya udah jadi kewajiban gue selaku suami buat mempertanyakan kan. Gue nggak mau ntar ujuk-ujuk bini gue dipenjara karena KKN gitu. Gara menerima duit 1.200.000 dituduhnya KKN. Oh, di mana KKN-nya, di mana nepotismenya, di mana kolusinya? Itu dia. Makanya saya selaku masyarakat yang menerima kompensasi. Kecuali saya bilang tadi sebagai ketua RT nih, tadi bikin data palsu atau penambahan data dan sebagainya, itu kan ada indikasi ya melakukan itu. Nah, ketika ada indikasi melakukan itu, berarti harus dibuatkan tuh
fakta integritas. Jangan sampai karena dia menandatangani di atas materai, ada ketentuan di situ. Kalau bila tidak tepat ada ketentuan hukum. Benar. Gitu kan. Nah, tapi kalau masyarakat sudah menerima imbas dari pembuangan sampah yang ada di Bantar Gebang, itu kan mau dijadi apa sama dia? Terserah. Gitu kan. Dia menerima 1.200.000. Ketika dia menerima 1.200.000 mau pakai apa sama dia? Iya, gara-gara fakta integritas itu akhirnya saya berpikir, kok jangan-jangan Encing korupsi nih, gitu. Enggak, harusnya kan dia ngasih tahu bang, karena yang nerima itu Encing kalau di sini, bukan saya selaku kepala keluarga. Sebenarnya harus kepala keluarga. Ah masa sih bang? Iya lah. Ini udah terjadi bertahun-tahun, siapa yang bikin aturan? Harusnya di situ kan ketentuannya yang menerima dana kompensasi adalah kepala keluarga. Nah ini temuan baru nih. Iya, keluarga dong harusnya. Kalau misalkan tadi kepala keluarga tidak ada meninggal, diganti ahli waris, ada istri. Campur geledek berarti gue dianggap meninggal ini. ya itu sebenarnya ketentuannya. Ketika misalkan tadi toh memang kenyataannya yang menerima istrinya emang istrinya ada, suami ada, kan gitu. Berarti masih dibenarkan karena dia warga di sini, kepala keluarganya ada, kan gitu. Tapi peraturannya harusnya suami. Harus suami yang nerima tuh. Kenapa? Sekarang yang di kepala keluarga siapa? Ini saya. Nah, cuma di dalam hal ini kan yang terpenting datanya bahwa si penerima sampah itu misalkan Pak E atau Agus Hadi gitu kan. Nah, tapi di situ ada siapa? Istrinya yang nerima. Ya kita artinya yang terpenting itu diterima oleh masyarakat itu sendiri. Itu poinnya. Ya, diterima masyarakat yang terkena dampak itu gitu kan. Ngomong itu uang apaan sih bang sebenarnya yang diterima masyarakat? Ya, uang kompensasi apa uang bantuan sosial? Kalau kita bicara ya dari dulu redaksinya yang saya tahu itu yang mencuat di masyarakat adalah kompensasi. Kenapa disatakan sama masyarakat tindak kompensasi? Karena tadi definisi kompensasi adalah ganti rugi kan? Yeah. Nah, kenapa diganti rugi? Karena ada sebab akibat. Sebabnya apa? Itu masyarakat hari ini mencium bau sampah, terdampak dari pencemaran lingkungan dan sebagainya. Hari ini faktanya memang masih ada, gitu kan seperti itu. Nah makanya dulu kita kompensasinya kita yang terdampak ini, gitu kan gitu. Nah akhirnya ya tadi dari sekian rupiah jadi sekarang 1.200.000, gitu kan, dengan perkembangannya tahun demi tahun, gitu kan. Nah ini sampai 3 bulan sekarang ini 1.200.000 untuk masyarakat 3 kelurahan. Berarti uang kompensasi itu ya? Ya, kompensasi gitu kan. Bukan bantuan ya? Bukan bantuan. Bantuan kalau bantuan mah misalkan tadi bantuan sosial. Bantuan sosial berarti kita masyarakat yang sosial apa definisinya? Iya, miskin lah. Miskin lah dibantu kita. Berarti orang kayanya tidak boleh dikasih dong dibantu. Boleh kalau gitu bantuan kan? Sosial. Iya. Hari ini kan semua juga dapat. Gitu kepada orang yang terdampak dari itu. Iya kan? Bener nggak? Ini ngomong-ngomong siapa lagi yang ngasih judul begitu bang? Ya bertanya ke siapa lagi nih? Kalau bicara ke siapa, kan saya juga bukan orang yang yang tahu semuanya ya, kan gitu. Kita cuma memang dalam hal ini tidak mesti dari saya, masyarakat juga bisa menjabarkan dari mana tuh asalnya redaksi. Ngomong-ngomong, kalau emang dana kompensasi berarti ada dampak negatif? Ya pastilah. Kalau tidak ada dampak negatif, kita tidak menuntut hak kita, ya kan? Ketika jangankan mungkin pembuangan sampah. Pencet lagi aja yang ini yang merah, net gitu. Kenapa emang? Itu habis rekamannya. Ya lanjut bang. Seru nih. Ya saya sih kapasitasnya memberikan statement inilah. Saya bagian dari masyarakat ya, masyarakat Bantar Gebang. Bahwa kenapa sih masyarakat Bantar Gebang mendapatkan dana kompensasi? Ya, lagi-lagi kita kalau tarik ulur definisi dan kompensasi itu apa? Ganti rugi, kan? Kenapa masyarakat minta ganti rugi? Karena dengan adanya pembuangan sampah tersebut, sekian persennya ini tanpa analisis ya, saya menyatakan bahwa kita terdampak. Hari ini ketika kita mencium bau yang tidak sedap, merasakan nggak itu? Iya, kan itu berarti dampak kan? Iya kan? Bener. Salah satunya dampak. Terus misalkan tadi air kali misalkan, atau air di sekitarnya misalkan,
Terdampak nggak? Terdampak kok hari ini ada. Memang disediakan oleh pemerintah ada sumber artesis gitu kan untuk menanggulangi katakanlah air bersih tadi gitu. Tapi memang itu terdampak. Sungainya seperti apa alirannya. Terus juga di situ kita punya gunung sekarang kan, gunung sampah kan gitu kan. Jadi kalau redaksi bilangnya bantuan sosial kurang tepat kayak Bang ya? Kalau menurut saya sih kalau bantuan sosial kurang tepat gitu kan, kurang tepat karena bukan bantuan sosial ini gitu kan, tapi ini adalah kompensasi. Kompensasinya kenapa? Karena tadi kita ada sebab akibat tadi kan gitu. Di sana ada sampah dibuangin di sana dan kemudian masyarakat sekitar 3-4 kelurahan ini yang di kecamatan itu terdampak itu kan gitu. Nah, akhirnya apa nih? Lagi-lagi kan bahasanya apa nih kompensasinya kan gitu kan? Itu sederhana sekali ketika kita terdampak. Jangan kan sampah yang itu perusahaan aja di sekitar kita ada dampak nggak ya? Pasti ada dampak kan. Nah, kita pasti ngomong apa nih ganti ruginya kan gitu. Kalau di mana secara apa namanya bahasa gadungan bahasa jalanan lah gitu, apa sih itu kan ganti ruginya, tapi kalau dikemasnya kan apa sih kompensasinya gitu kan. Berarti kan kompensasi itu ganti rugi kan. Nah, ini kalau menurut saya clear kan bahasanya, karena memang kompensasi ganti rugi ya memang betul itu ada kok nyatanya kita diganti rugi atau dari pembuangan sampah tersebut. Ada apa? Kenapa? Ada dampak. Jelas gitu. Jadi kan. bukan bantuan sosial gitu. Iya, bukan bantuan sosial. Adapun kalau redaksi itu ada itu bantuan sosial. Nah, ini kajiannya seperti apa? Saya juga kan harus butuh ada kajian nih. Dan harus ngelibatin masyarakat Bantar Gebang kalau mau nerbitin surat gitu kan. Kita lagi ngomel sama siapa sih sebenarnya, Bang? Kita ngomel protes sama siapa ya? Sebenarnya ada yang denger aja gitu. Kita mau dibuka ruang diskusi aja kan. Kita mau dibuka ruang diskusi. Kan punya hak ya, Bang, masyarakat. Oh iya, masyarakat punya hak untuk mempertanyakan itu. Ya, jadi kita masyarakat memang ya berhak apa namanya? Ingin tahu ya, gitu kan, ingin tahu. Dan yang penting kita objektif lah. Kita juga tidak langsung menyalahkan ini dan itu, tetapi kita juga ingin tahu nih apa sih dasar judul ini misalkan gitu kan, terus dari mana kajiannya gitu kan, karena kalau menurut saya gitu kompensasi dan sosial berbeda gitu kan, tapi ini ada redaksi seperti itu ya. Kita sih di masyarakat mungkin kalau masyarakat yang penerima tadi ada yang mengkritik ya menjadi kenapa begini nih, ada juga yang acuh ya mungkin tidak paham dengan itu kan gitu, tetapi itu biarkanlah dinamika di masyarakat, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan orang yang ingin bertanya tidak dikasih tahu kan gitu kan. Jangan dibilang provokator. Nah, iya, jangan dibilang provokator. Ya, Pak Camat, Pak Kadis LH, jangan. Itu yang nggak boleh. Menurut saya artinya kalau kita bicara berjuang atas nama masyarakat, ya pure murni berjuang, cari bagaimana pembelaannya terhadap masyarakat, kan gitu. Oke, itu masyarakatku. Iya. Bantar Gebang. Seharusnya sih cuma 5 menit, cuman jadi 5 jam nih kalau ngomong sama abang kita ini. Oke, Abang, terima kasih banyak udah mau datang ke podcast kita. Semoga apa yang Abang suarain bisa jadi perubahan buat masyarakat di Bantar Gebang. Silakan masyarakat berekspresi, silakan bersuara tentang kebenaran. Siap. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.